Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleha? Semoga anakku semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Insya Allah hari ini kita akan belajar tematik subtema 2. Ya, tematik subtema 2 dengan tema menyusun petunjuk, melakukan sesuatu dan membuat poster. Apa itu petunjuk? Petunjuk adalah ketentuan yang memberi arahan atau bimbingan tentang sesuatu untuk dilakukan. Misalnya petunjuk penggunaan, pelaksanaan, operasional, dan pemakaian. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat dengan mudah menemukan petunjuk pada pembungkus makanan instan, obat-obatan, atau kemasan barang. Menulis sebuah petunjuk harus jelas. Tujuannya pembaca petunjuk tidak mengalami kesalahan saat melakukan sesuatu yang diinginkan sesuai petunjuk. Bahasa petunjuk berbeda dengan bahasa dalam bentuk deskriptif. Berikut ciri-ciri bahasa petunjuk. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah, yaitu menggunakan kata kerja tanpa imbuhan me, atau menggunakan akhiran kan. Contohnya, gunakan lap bersih. Bisa juga menggunakan partikel lah. Contoh, periksalah tangki dengan cermat. Dan bisa juga dengan kata untuk melarang, yaitu kata jangan. Contoh, jangan menghidupkan mesin ketika sedang mengganti oli. Yang kedua, sebuah petunjuk kadang-kadang menggunakan bentuk saran berupa kata sebaiknya dan hendaknya. Dan yang ketiga, bahasa yang digunakan harus singkat, jelas, dan runtut. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan dalam menuliskan sebuah petunjuk. Yang pertama, tuliskan secara berurutan dan sesuai aturan. Yang kedua, tuliskan petunjuk secara rinci dan detail. Yang ketiga, cantumkan keterangan secara lengkap dan jelas berkaitan dengan hal yang akan dilakukan. Dan yang keempat, cantumkan hal-hal yang harus dihindari. Yang kelima, gunakan bahasa yang singkat, jelas, dan komunikatif. Dan yang terakhir, sertakan ilustrasi pendukung seperti gambar. Nah, gambar ini adalah contoh petunjuk cara menyajikan mie goreng. Coba perhatikan sama-sama anak soleh-soleh ya. Yang pertama, di situ ada petunjuknya. Yang pertama, rebus mie dalam 400 cc atau 2 gelas air mendidih selama 3 menit. Yang kedua, campurkan bumbu dan minyak ke dalam piring. Yang ketiga, lalu tiriskan mie. Yang keempat, campurkan mie ke dalam campuran bumbu di piring dan aduk hingga merata. Dan yang kelima, taburkan bawang goreng. Mie siap disajikan. Nah, itu sangat runtut ya, dari nomor 1 sampai nomor 5. Bahasanya juga padat dan jelas, singkat. Nah, coba perhatikan sesuai dengan langkah-langkah dalam cara membuat petunjuk. Mungkin sampai di sini paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke judul yang kedua, yaitu poster. Nah, apa itu poster? Apa perbedaan antara poster dan slogan? Ada yang tahu? Nah, sekarang pengertian poster. Poster adalah pengumuman yang ditempel di tempat umum. Dan biasanya terdapat kata-kata atau slogan yang berisi imbauan atau ajakan kepada pembaca untuk melakukan atau meninggalkan suatu hal. Sedangkan slogan adalah perkataan atau kalimat yang menarik atau mencolok
dan mudah diingat untuk memberitahukan sesuatu. Jadi, Ananda pasti sudah bisa membedakan kan antara poster dan slogan. Berikut ini syarat-syarat penulisan slogan dalam poster. Yang pertama harus jelas, dan yang kedua harus singkat. Yang ketiga persuasif, dan yang keempat harus menarik. Dan untuk lebih jelasnya, silahkan Ananda buka buku tema 2, subtema 2, halaman 52. Nah, berikut ini adalah contoh poster anjuran atau himbauan untuk menghemat air. Ada poster yang mengingatkan untuk kita menghemat air untuk keselamatan. Ada juga menghemat air saat wudhu, dan ada juga anjuran atau himbauan untuk menutup keran dengan benar. Oke? Mungkin demikian materi singkat untuk hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.